Di taman. Lagi hujan kayak gini. Nggak mungkin lah, dia pasti pulang. Udah mendingan istirahat aja. Enggak, tapi dia tuh bilang kalau dia bakal nunggu sampai aku datang. Aku harus bagaimana? Dewa minta ibu kerja di sini. Ibu pasti pengen tahu soal aku. Sofia, kamu pikir saya anak kecil? Saya tahu kamu masuk sini pasti mau cari tahu soal Mona. Kamu pikir kamu bisa meremehkan saya? Enggak. Mona nggak kasih izin. Pokoknya Mona nggak mau kalau misalkan ada orang lain di rumah Mona. Kenapa juga sih nggak setuju? Kan kalau misalnya andai kata ada pembantu di rumah ini kan enaknya yes. Kamu tinggal suruh ini itu. Dijamin beresnya yes. Bukan gitu masalahnya Tante. Saya nggak suka kalau misalkan masih ada orang yang ngeyel. Abis itu suruh saya tuh ngaku kalau saya ini Putri. Udah tahu saya ini Mona. Kenapa sih kalian tuh nggak bisa move on? Kan udah pada tahu kan? Putri itu kan udah meninggal. Ya gimana ya? Namanya juga perasaan seorang ibu. Ya susah lah buat bisa move on kalau anaknya meninggal. Saya tuh udah jelasin berkali-kali. Kalau saya ini Mona. Kalau kamu memang bukan Putri, gak masalah dong kalau saya kerja di sini. Kamu takut? Siapa yang takut? Oke, besok pagi kamu boleh kok masuk kerja di sini. Tapi ingat ya, datangnya pagi-pagi. Saya itu paling sebel kalau ngeliat pembantu yang malas-malesan. Saya kerja di sini jadi pembantu gitu. Kamu kesini buat ngelamar jadi pembantu kan? Bukan buat jadi majikan. Tahu aja kalau saya sebenarnya pengen jadi majikan. Tante. Udah sekarang kita pulang Tante. Tante Andis, Mona, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Yuk. Mau ngobrol dulu gitu. Pagi-pagi ya datangnya ya. Ayo Tante. Iya. Udah, kamu tenang aja. Kamu pasti baik-baik aja. Orang kayak Sofia itu paling nggak bisa dilarang. Kalau dilarang, dia akan makin jadi. Iya Tante. Tapi masalahnya soal tes DNA gimana? Kamu nggak usah khawatir. Diego sudah mengurus semuanya. Apaan nih? Tumben banget Raja nelfon. Halo. Putri, sekarang aku ada di taman dekat rumah kamu. Dan aku ingin ketemu sama kamu sekarang. Maaf ya, tapi saya ini bukan Putri. Jadi kalau misalkan mau cari Putri, jangan cari ke saya. Udahlah, terserah kamu anggap diri kamu siapa. Yang penting aku mau ketemu sama kamu sekarang. Dan aku akan tunggu kamu sampai kamu datang. Raja? Halo? Mau kemana? Cuma mau keluar sebentar doang kok. Enggak. Udah malam. Udah masuk kamar aja. Lagian mau hujan juga kok. Ya. Iya.
Sorry Raja, aku nggak bisa pergi. Kau pulang. Enggak, kamu nggak bisa nungguin aku. Hujan lagi. Aduh, kasihan banget Raja. Pasti dia kehujanan. Apa dia udah pergi ya? Hei, Put. Kenapa? Mondar-mandir gitu? Nggak apa-apa. Yang dipikirin? Enggak, kok nggak apa-apa. Ya kalau nggak apa-apa, ngapain mondar-mandir kayak gitu? Udah mendingan bilang deh, ada apa? Sebenarnya tadi Raja hubungin aku. Dia ngajakin aku ketemuan di taman. Di taman? Lagi hujan kayak gini? Nggak mungkin lah, dia pasti pulang. Udah mendingan istirahat aja. Enggak, tapi dia tuh bilang kalau dia bakal nunggu sampai aku datang. Put, sekarang coba lu lihat deh. Di luar tuh lagi hujan. Nggak mungkin lah dia nungguin lo terus dia hujan-hujanan gitu. Ya kan? Aduh, tapi aku khawatir. Mendingan Diego temenin Putri ke sana ya. Putri pengen lihat. Dia masih ada di sana apa udah pergi? Ya udah, tunggu bentar. Gue beli payung dulu. Putri, pokoknya inget ya, lo jangan kepancing sama dia. Apa yang dia lakuin itu cuma drama doang. Ya supaya lo nggak tega liat dia. Ingat, jangan kepancing, oke? Putri, aku senang kamu datang. Ini buat kamu. Diam, ku hanya sanggup terdiam di saat kau menghilang, menyimpan 1000 kenangan, terisak-isak suara tangisku melawan kenyataan, habis upayaku. Senyuman terakhir itu pecahkan syaraf sadarku. Aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa
dayaku, beri aku kesempatan. Raja, aku kesini minta kamu jangan buang-buang waktu. Dan kalau nanti hasil tes DNA-nya itu udah keluar, tolong kamu jangan ngira aku ini Putri. Karena kamu harus tahu, Putri atau istri kamu itu udah meninggal. Ini sendiri tanpamu. Semua terakhir itu pecahkan saraf sadarku. Aku harus bagaimana Arsila, berjalan tanpa kamu, apa dayaku. artinya jalan panjang yang bahagia. Kalau anak kami lahir laki-laki, aku akan beri nama artinya. Artinya anak yang gagah berani, anak yang bahagia. Walaupun dia lahir atas kesalahan bapaknya. Aku mau kamu tahu, Putri. Kalau aku sangat menginginkan bayi itu lahir. Raja, terserah kamu mau namain anak itu siapa. Karena aku sama sekali nggak peduli. Aku harus Ini semua tuh karena kamu, Raja. Kamu yang udah bikin anak kamu sama istri kamu tuh udah meninggal. Aku menyesal membuat hidup kamu hancur. Aku menyesal menodai kamu, Putri. Aku menyesal merusak semua yang ada dalam hidup kamu. Aku mohon maaf, Putri. Aku mohon. Pulang ke rumah sama aku, Putri. Aku harus bagaimana. Kita mulai lagi rumah tangga ini dari awal. Takkan kesempatan, Put. Aku bisa bahagiin kamu. Kini aku tak